Pilkada ini seru banget nih. Calon-calon kepala daerah mulai bertumbangan padahal pencoblosan pilkada belum mulai. Pendaftarannya juga baru dibuka. Tapi begitulah. Ini semua karena dampak dari keputusan MK kemarin. Mulanya, syarat threshold atau ambang batas untuk memajukan kepala daerah dari partai politik itu minimal 20% suara untuk parpol. Jarang ada daerah yang satu parpol bisa memajukan calonnya sendiri atau dia menguasai 20% suara di daerah tersebut. Kebanyakan mereka harus berkoalisi bersama partai yang lain. Lalu terjadilah gerakan memborong partai-partai itu. Agar tujuannya apa? Agar tidak ada calon lain yang bisa maju. Jadi cuma ada satu calon. Satu calon ini berpotensi melawan kota kosong atau paling tidak dibuatkan calon boneka. Nah, pasca keputusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan itu, kini partai-partai merasa bebas dari belenggu. Mereka mulai berpikir, ngapain gua gabung dengan koalisi kalau sebenarnya bisa memajukan kadernya sendiri, mendorong calonnya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang tadinya diset menjadi calon tunggal dalam koalisi yang besar, sekarang jadi ketar-ketir. Kepercayaan diri mereka ambruk. Sistem yang tadinya dirancang untuk memenangkan dirinya dalam pilkada ini, akhirnya nggak bisa menopang lagi. Jika mau maju beneran, mereka harus bertempur atau bersaing dalam proses kampanye yang mungkin agak keras. Di Tangerang Selatan misalnya, ada Ahmad Riza Patria, calon wali kotanya. Kemarin dia digandengkan bersama komedian Marcel sebagai calon wakil wali kota. Riza ini adalah politisi senior yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta. Dia dari Gerindra. Sementara Marcel kita juga tahu dong profesinya. Baik profesi yang sekarang sebagai komedian maupun profesi yang dulu sebagai kurir. Saya nggak tahu dari mana nama Marcel ini nyelonong sampai kemudian dia mendapat rekomendasi sebagai calon wali kota. Kalau kita lihat kampanye presiden kemarin, Marcel ini paling rajin dampingi Gibran. Dan saya yakin yang menitipkan adalah orang yang berpengaruh sampai partai-partai koalisi Kim gak bisa terbuka matanya ngelihat sosok Marcel ini. Meski pasangan calon ini sering menjadi bahan tertawaan publik, tapi karena mereka yakin sistem pilkada yang sebelumnya akan memenangkan dirinya, mereka pede-pede aja untuk maju. Wong sebetulnya tinggal dilantik kok. Tapi nyatanya nggak gitu sekarang. Setelah aturan berubah, Riza yang lebih memahami situasi politik memilih mundur dari pencalonan. Apalagi demo-demo anti Jokowi juga sudah mulai merebak kemana-mana. Pilihan yang pas sih menurut gua, pilihan Riza ini, ketimbang dia menderita. Lo bayangin, dia harus bertarung dengan keras untuk memenangkan persaingan di Tangerang Selatan melawan pasangan yang lebih tangguh secara politik. Misalnya calon dari PKS atau calon dari partai-partai lain. Sementara pasangannya Marcel bukannya ngebantuin, malah ngegandulin dirinya untuk menjadi bahan tertawaan publik. Lihat aja gaya Marcel menyembah kaki Gibran saat dia bertemu atau mengantarkan Gibran ke mobilnya. Nonton deh videonya yang bikin perut mual, mules, perih, kembung sampai tenggorokan gatal dan bibir pecah-pecah. Kini Marcel ditinggal sendirian sama Riza. Riza udah mundur. Dia kini tinggal menunggu perintah dari orang yang dulu ngejorokin dia untuk maju sebagai calon wakil wali kota. Harus mundur juga atau bengong aja di tempat. Ya semua tergantung bosnya sih. Bukan cuma di Tangerang Selatan. Informasi calon yang mundur juga terjadi di Semarang misalnya. Tadinya ada Diko Ganinduto,
kader Partai Golkar yang juga bupati dari satu daerah di Jawa Tengah yang disebut-sebut bakal meramaikan bursa ibu kota di Jawa Tengah itu. Diko adalah Bupati Kendal. Kemudian dia ingin dilantik besok sebagai wali kota Semarang. Kabar yang beredar sih, majunya dia di Semarang juga disupport habis sama Gibran. Beberapa waktu lalu misalnya kita nonton tuh video Diko sama Gibran sama-sama ngubek-ngubek Semarang beredar luas. Bagi-bagi sembako atau berkenalan dengan masyarakat. Dia di endorse Gibran dan kemudian Diko percaya diri. Wajar dong, ini wakil presiden terpilih. Apalagi Diko sudah memegang rekomendasi dari semua partai kecuali PDIP. Nah, kondisinya berubah. Entah alasan apa yang membuat Diko harus mundur dari pencalonan di Semarang. Oh, mungkin kini dia nggak bisa lagi tinggal nunggu dilantik kan? Tetap harus bersaing beneran dalam pilkada, bertempur beneran. Basisnya di Kendal, tiba-tiba dipindahkan ke Semarang dan dia mulai nggak percaya diri. Dia mundur dari proses pencalonan. Yang mundur bukan cuma Diko sama Riza. Di Solo ada juga Gusti Bre, nama panggilan dari Mangkunegaran sebagai Raja Mangkunegaran. Dan Gusti Bre ini juga memilih mundur dari proses pencalonan wali kota Solo. Udah jadi rahasia umum sih, Mas Bre ini adalah calon yang didorong juga oleh Gibran di Solo untuk posisi wali kota. Tapi perubahan angin politik membuat penguasa Mangkunegaran itu deg-degan. Memang kemarin dia kayak ada jaminan untuk menang. Semua partai mendukungnya. Wapres terpilih menjadi sponsor utamanya. Semua kekuatan akan ditumpahkan buat kemenangan Gusti Bre. Tapi kini situasi berubah. Keadaan memaksa sekali lagi dia harus bertempur beneran di pilkada. Harus melawan calon-calon yang lain. Capek dong dan juga beresiko baginya. Gimana misalnya nasib Istana Mangkunegaran yang berada di pundaknya kalau dia kalah? Gimana nasib raja jika dia kalah dalam pilkada? Raja kalah di pilkada kan jadi malu-maluin. Dalam catur saja atau dalam permainan catur, kalau rajanya udah kalah berarti permainan selesai. Gue rasa dalam pikirannya Gusti Bre, ketimbang lapak caturnya itu diacak-acak, mendingan buru-buru ditutup sebelum rajanya tumbang dalam pilkada Solo. Tapi itulah serunya politik Indonesia. Perubahan aturan yang dibuat MK memporak-porandakan skenario koalisi besar yang disebut dengan Kim. Kita nggak tahu itu Kim Kardashian atau Kim Jong-un. Meskipun ya, Wapres terpilih nggak bisa lagi men-setting sembarangan. Kenapa tidak bisa men-setting sembarangan? Karena keputusan MK sudah mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Sekarang benar-benar rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya. Pertempuran nyata. Bukan pertempuran antara orang melawan boneka beruang. Gue Eko Kuntadi. Masuk Pak Eko. Terima kasih.